gitu. Intinya gue gak akan mau bikin apa-apa kecuali bagus. Jadi itu prinsip standar yang gue buat di kepala gue. Sejak hari itu, tanpa gue sadari gak tahu kenapa, orang mau ketemu gue banyak banget. Kesannya, iya, kesannya itu kayak apa ya? Upi bisa ngakalin COVID. Gue ditelepon sama Arman Maulana. Pi, gue mau bikin klip. Pokoknya hanya ada 2 syarat. Satu, yang main bukan gue, tapi si Brian Domani. Yang kedua, harus lebih bagus dari Noah. Ini ada teknologi yang baru hayalan, tapi ada orang yang mungkin kalau gue tunda ini klip sebulan, kita bisa pakai nih teknologinya. Udah akhirnya gue nekat dengan berbagai risiko. Yuk pokoknya ini klip harus pakai teknologi itu. Berkali-kali ikut kayak forum Asia gitu loh. Kemarin gue jadi bicara di Malaysia sesama penggiat XR berkomunikasi. Yang gue bilang itu DP-nya Mandalorian mau ke tempat kita. Hai, selamat datang kembali di Hitsmaker. Kok lemes? Enggak. Abis nyetop podcast ya? Hari ini udah berapa podcastnya? Ya hari ini udah ada 10 podcast lah ya kurang lebih ya. Saya udah ada 10 podcast gitu. Aduh. Ini mic-nya kayaknya salah pakai ya gue ya? Ya gak apa-apa. Namanya manusia kan tempatnya diomelin lah mau operator dunia tuh. Duh kenapa sih Bang Yudi? Maaf ya. Cek. Nah ini yang bener pantasan. Tadi kok suaraku kenceng banget ya? Wih. Dia lagi gak fokus, capek kayaknya. Enggak, sorry. Hari ini udah berapa podcast Dok? 10 lah kurang lebih. Tadi habis mampir podcast sebelah yang tutup pintu itu. Terus yang di tempat ngopi juga mampir ke sana. Apa sih? Ngobrol gak jelas. Oke, Hits People. Belum. Kok? Kata JM belum. Ya emang belum sih, 2 tahun mas gak kayak gitu. Oke, Hits People dimanapun kalian berada, selamat datang di Hitsmaker. Kembali bersama saya Nando Pamungkas dan gue Yanuar. Yes, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seperti biasa. Ngobrol-ngobrol kita, cuman ngobrol-ngobrol kali ini bukan musisi, bukan apa lagi ya. Pokoknya bukan orang yang di depan layar lah. Ini kita akan ngobrol dengan orang-orang yang di... Kenapa? Bekas musisi juga. Oh iya. Nanti dikulik. Nanti kita akan tanya tuh. Katanya dia sempat pernah itu duet sama nggak jadi. Oke, langsung aja kita panggil This is Upi Guava. Wih. Loncat di sini juga nggak apa-apa, Mas. Nggak dong ya. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Wah. Selamat pagi. Wah ini sepintas mirip kayak drummernya Govinda ya teman-teman. Saya sempat agak kaget gitu waktu nge-search nama Upi Guava gitu kan. Ini kan drummernya Govinda. Bukan tapi ternyata ya beda ya. Gue orang yang ini kok mirip banyak orang. Lu kayak ini Pi, lu kayak ini. Oh iya. Iya. Sebelum kita mulai gue pengen nanya nih Upi Guava itu nama asli bukan sih? Bukan. Bukan kan? Guava itu kan nama kantor. Oh nama kantor. Baru tahu. Gini dulu tuh gini awalnya pas gue bikin klip kan gue pakai nama Upi. Oke. Ada Upi juga kan. Kalau dulu di MTV kan ada nama sutradara tuh. Iya. Upi. Oh iya. Upi Rock sekarang kan. Betul. Ada nama Upi. Jadi pas muncul Upi, Upi ada 2 Upi nih. Terus ya udah taruh belakang Guava. Guava tuh sebenarnya dulu tuh pas zaman itu belum jadi kantor. Apa ya nama PH nama tongkrongan lah, di kamar lah kita sebut. Kantor tempat ngumpul Guava Republic gitu ya. Jadi udah Upi Guava aja deh. Tapi menempel sampai sekarang nggak ada masalah sama apa? Ya itu tuh nggak sempat menjadi badan atau apa gitu. Sekarang jadi perusahaan tapi bukan Guava Republic. Oke. Jadi Guava Film sekarang gitu. Kayak ini kayak Surya Insomnia. Nempel terus. Oh iya, itu karena orangnya insomnia ya? Enggak. Udah kesel banget itu pasti. Udah ketaker itu kan mukanya kesel. Gimana Bang Upi, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sekarang lagi sibuk apa Bang? Kayaknya banyak project ini ya? Ya lumayan lah, macam-macam. Buat Hits People yang baru datang, baru nonton, mungkin gak semua orang tahu dan familiar dengan, gue manggilnya apa ya, Mas apa Bang ya? Bro, enggak lah, apa aja, Upi aja lah. Oke, bro. Janganlah, kita umurnya beda, saya anak jangan kecil. Janganlah, kalau bro ini lagi musim politik, jangan. Upi aja. Upi aja. Bang aja ya, Bang Upi ya. Mas aja laku, Mas aja kalau gitu. Ya mungkin banyak yang belum familiar, tolong dijelasin Dok.
Kenapa sih? Kenapa sih kok harus aku gitu? Yang kayak menjelaskan Karena gue mikirin sebuah- yang lain, lu itu Oke, dulu aja, jadi tanya dulu aja. gini teman-teman, waduh. Coba kita tes Ini kalau nih. misal saya salah ngomong tampar aja Om. Iya, kita cek nih. Jadi Mas Upi Baca ini adalah PR-nya nggak nih? Kita lihat nih. janganlah Mas, janganlah. Baca dia semalam dia bikin tuh Oh. pointer dia yang bikin. Janganlah, tapi kalau salah mohon maaf nih ya, mohon maaf nih ya. Ini. Jadi Mas Upi ini adalah salah satu sutradara yang fokusnya itu sebenarnya kemana Mas? Maksudnya kalau aku sih nyebut Mas Upi ini sutradara gitu loh. Cuman ketika aku search nama Upi Guava di internet itu terkenal dengan sutradara video musik. Nah Betul, itu betul. gimana? Oke. Maksudnya setauku ya sutradara aja gitu. Tapi kok kayaknya kayak ngomongin Upi Guava tuh nggak jauh-jauh sama musik video klip kayak gitu. Iya betul, karena karya pertama gue dan sampai hari ini bikin musik video tuh adalah aktivitas yang bisa dibilang Setiap hari. mendominasi Oke. kerjaan. Dan mungkin Iya, banyak iya, orang iya. juga tahu gue lewat video klip. Oke. Jadi awalnya memang karirnya ini sebagai pembuat video klip dulu nih atau gimana? Sampai sekarang. Sampai- Ya, sampai sekarang. awalnya tapi emang Video bikin klip. musik video klip. Iya. Tahun berapa itu? Mas? 2002. 2002. Iya. Katanya berawal dari suka dari gambar tuh ya. Oh, akhirnya. awalnya lagi, Awalnya ada lagi lagi, tuh. panjang lagi Oh, awalnya. lagi ya? Dari lahir Oh. apa dari umur berapa nih? Oh, enggak. Belajar Maksudnya jalan. akhirnya bisa nyemplung tuh akhirnya bikin video klip gimana? Eh, bikin video klip tuh adalah mimpi dari kecil. Nggak bikin film sebenarnya sih. Oh gitu. Menjadi filmmaker adalah mimpi Oke. dari kecil. Oke. Tapi kan di zaman itu tuh kan apa ya? Filmmaker tuh berjarak banget gitu. Terlalu dari Apa? kecil ini dari umur berapa? Dari kecil tuh dari umur 4 tahun mungkin? nonton zamannya E.T. E.T. oke, Steven film-film Spielberg. Nah, iyalah pokoknya film-film sci-fi Oke. itulah. Oke. Jadi dari film sci-fi itu akhirnya yang Wah pengen jadi filmmaker gitu. itu Lihat saat itu masih umur berapa tuh kira-kira? masih kecil, masih belum lahir. Segini, Mas. Anjir, Jangan belum dihitung lahir. dong umurnya. Belum Ini Nah, masih maksudnya, dihitung nih. gue tahu maksudnya banget. jarang orang yang kayak gue mau jadi Iya, iya, filmmaker iya, iya, nih iya. gitu. Enggak inget. Pokoknya gini, pas kecil itu almarhum bokap ya, almarhum suka ngajak gue ke bioskop. Itu Oke. kayak rutinitas setiap minggu. Iya, 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 iya. Bokap gue juga penggemar film horor. Jadi gue kalau malam-malam tuh nggak bisa tidur, dari kamar keluar ngeliat bokap gue sendirian di ruangan gelap nonton film Susana dulu di TV gitu. Jadi nggak tahu. Buat gue dunia film tuh dunia yang apa ya? Dekat lah ya. Dekat. Nggak dekat juga, maksudnya imajinatif. Oke. Kayak apa ya? Wah, gue mau ada di dunia itu. Gue mau bikin Oke. kayak gitu. Gue tercengang gitu ngeliat film. Maksudnya gimana sih kayak pengen bikin Iya, iya, sesuatu iya, iya. yang dari lu kecil tuh membuat lu terpesona. Nah itu kali bahasanya. Iya ya. iya iya kayak langsung wah gitu gimana tuh ya kok Iya, bisa gua bikin kayak pengen gitu nih, gitu. iya. Tapi sebenarnya udah tahu nggak sih Mas pada waktu kecil kalau itu tuh gak asli gitu. Karena kan dulu ya jujur aja waktu SD kukira kayak film Spider-Man, Superman itu beneran ada Mas gitu. Oh loh. tahu kok. Tahu Tahu ya itu ya? Tahu. Berarti Nando yang bego aja. Enggak semua orang kayak gitu. Enggak semua orang kayak gitu. Iya, iya, Memang iya, tingkat iya. intelligence-nya seseorang itu berbeda-beda sama Iya, Bang. maka iya. Mohon Nggak- maaf, maaf. Enggak semuanya. Tahu tuh. Iya, Kebanyakan sih tahu harusnya ya. Tarzan X lu tahu kan? Itu bohongan. Kenapa? Tarzan X. Oh itu beneran clue itu. Oh itu benar. Gak tahu. Ceritanya gua bohongan. maksud. Oh. Lanjut. Lanjut. Berarti bikin musik video klip awal-awal tuh ya. Berarti kan karyanya Iya. dari musik video klip. Padahal awalnya tapi akhirnya kan Sebenarnya sebenarnya- awalnya gak di situ. Jadi karena pengen jadi filmmaker. Oke. Tapi kan di zaman itu tuh berjarak karena gue nggak kenal siapapun yang bikin film. Jadi Oke. sama apa ya dunia keluarga yang apa keluarga gue lingkungan gue sama dunia film tuh sangat berjarak. Gue nggak Oke. kenal siapapun di industri itulah. Oke. Jadi saat sekolah pun itu cuman kayak impian masa kecil yang nggak akan mungkin kejadian. Maksudnya ya udahlah pas kecil ngayal mau jadi filmmaker tapi kamera aja nggak punya. Bahkan zaman itu nggak kebayang ada temen yang punya kamera aja nggak ada gitu. Jadi kayak Oke. ya udah lewat sampai gue kuliahnya pun ambil kuliah desain produk bahkan. Desain produk. Iya. Oke. Bener-bener nggak ada ininya. Nah kebetulan gue tuh emang ngeband dari SMP. Oke. Jadi pas kuliah itu ya karena desain produk nongkrong sama anak grafis belajar Photoshop bikin desain. Terus karena ngeband berteman lah sama anak-anak band tuh mulai merapat tuh ke industri itu. Misalnya kenal, Oke. oh si ini gitarisnya si ini gitu. Siapa tuh? Si ini siapa tuh? Iya macam-macam. Ya termasuk contohnya. penyot juga termasuk Oh, tadi. oke. Terus mulai bikin cover kaset dulu. Oke, cover kaset. Iya. Itu masih kaset kita Masih tuh ya? kaset. Masih kaset ya. Kaset Oke, dulu, oke, oke. dulu gue tuh pembuat cover dan logo loh. Itu Terkenalnya di kayak situ ya? kayak ungu tuh gue yang bikin logonya tuh. Oh,
Gue yang bikin oke. covernya bahkan album pertama Jikustik. Iya, iya, Cikustik. Itu awal 2000-an itu 2001 tuh ya. Dr. PM. Banyak Wih, sih, Dr. maksudnya lumayan panjang karir gue di industri desain grafis tuh lumayan panjang. Udah istilahnya katam mungkin ya, bisa dibilang. Gak atau katam enggak? juga. Maksudnya tapi kan Maksudnya jadi profesi. Oke. Sampai Profesi akhirnya ke saya motion. selain ngeband, saat itu kan ngeband juga, tapi juga seorang desainer oke. gitu. Tapi kenapa kok nggak fokus ngeband aja, Mas? Karena gue emang ngeband dari SMP, tapi nggak tahu ya, gue kayaknya sama visual lebih cocok ya kali ya. Oke. Kalau oke. ngeband tuh terlalu idealis, jadi kalau dikoreksi atau direvisi tuh kayak gak terima gitu. Oh iya? Apaan sih? Gitu. Emang Kayak, gitu? Emang lo ngebandnya aliran apa bang? biasa aja dan ya sama kayak penyot lah kurang lebih. Rock and Rock and roll, roll. gitu, alternatif. Iya, iya. Mainnya main apa? Vokal gue. Oh, vokalis ternyata. Iya. Wow, iya, Karena iya. ya nyari musik-musik yang paling gampang nyanyinya lah. Yang boleh yang boleh fales. Tapi gue tuh di musik gitu, kayak nggak bisa gitu ke label, sempet di label juga. Sempet bikin dong lagu yang lebih komersil gitu, kayak nggak terima gitu. Apaan sih gitu. Kalau di visual tuh gue bisa gitu diskusi, bikin desain, masukan. Oke, masih bisa mungkin ada kompromi mungkin gitu Mas. Iya, masih bisa. Begitu. Silakan Mas Anwar. Ini beneran nih. Iyalah. Gantian lah, enak aja. Gue udah tahu mau nanya apa. Jadi Hanya Bang Upi ini kan bukan salah satu ya. Mungkin satu-satu, tapi gue nggak tahu. Ini kan jadi langganan label sebelah kalau bikin video klip nih kalau kita lihat nih. Iya kan? ada label sebelah tuh apa? Label sebelah yang Ayo. artisnya Noah Oke. gitu kan. Apalagi Noah kan banyak banget gitu. Nah itu perjalanannya bisa sampai akhirnya ibaratnya jadi langganan gitu dan melekat juga di dirinya Bang Upi ini bahwa dia adalah gua nggak tahu ya satu-satunya mungkin ya maksudnya yang label director termahal. Nah. Kabarnya, Wow, konon termahal. kabar ya, konon Itu kabar. pujian gue gak ya? Pujian dong. Nah itu perjalanannya akhirnya bisa sampai jadi jasanya dipakai berkali-kali di situ di acknowledge gitulah ya. Itu bisa sampai seperti itu tuh gimana sih Bang ceritanya? Wah tuh panjang tuh. Jadi gue tuh mulai, jadi gini. Tadi lanjut dikit ya. Setelah gue bikin cover, gue kenal anak band. Gue ya bikin musik. Tetaplah keinginan gue untuk bikin video tuh besar. Karena zaman itu tuh MTV kan. Ada nama-nama kayak Rizal Mantovani, Dimas Jaya. Wah gue mau kayak mereka nih. Tapi gue hanya sebatas itu. Gue ke label pun untuk pengen belajar pun gak tahu ketemu siapa gitu. Nah kejadian terjadi di saat kebetulan banget ada orang namanya Rudi Sujarwo. Oke. Director dulu. Sebelum dia bikin AADC tuh dia bikin film indie dia. Nah dia itu butuh soundtrack. Nah gue bikin soundtracknya. Karena gue musisi juga saat itu kan. Jadi Ini musiknya maksudnya? iya gue menggarap album soundtrack untuk film indie. Kan film indie jadi mungkin gak punya duit buat bayar orang-orang terkenal kali ya. Cari yang mau aja. Gue tuh ngerjain bertiga gue inget banget. Bareng ada namanya Rako Prijanto, sekarang dia director film juga. Sama Rico Warpaung, dia tuh dulu gitarisnya Tik Tik Toe. Tuh inget gak lo? Band Tik Tik Toe zaman dulu. Ya pokoknya dia, nah dari situ pas kenal sama Rudi Sujarwo, itu adalah orang pertama di industri film yang gue kenal. Filmmaker, oh dia nih. Ketemu sama Gary Isak, sama Toro Sudiro, pokoknya geng-geng itulah. Nah terus pas dia tahu gue bikin cover, desain, dia nyuruh gue bikin posternya. Jadi akhirnya gue jadi deket sama dia. Nah dia tuh punya kamera yang gak kepake. Gue beli deh, gue bilang gitu. Gue pengen jadi filmmaker gitu. Oh yaudah, akhirnya gue inget banget gue beli. Dulu tuh harganya 6 juta, kamera serius nih. Dan gue zero knowledge sama filmmaking. Gue tuh gak punya knowledge apa-apa, gak pernah punya pengalaman. Gue paksain beli, jadi istilahnya gue job-job yang belum lunas gue tagih-tagihin. Nah sejak gue beli, gue inget banget di hari yang sama di kamar gue iseng-iseng bikin film pendek, nyoba ngedit. Nah abis itu gue inget banget, gue tuh nge-approach ada 2 band teman dekat gue. Dulu tuh Tiket Band, sama Keripik Pedes. Keripik Pedes. Gue punya kamera nih, lo mau gak gue buatin video klip? Akhirnya gue mulai tuh bikin video klip. Oke. Indie lah, gak dibayar berapa pokoknya. Nah sejak itu entah kenapa, gue udah merasa bahwa gue pengen di sini nih. Oke. Gue menemukan tempat gue nih. Iya. Itu anggap deh gue indie clip maker ya. Job gue tuh dulu tuh bikin kayak Endang Sukamti. Gue yang bikin klipnya
Welcome to my paradise. Oh, iya. Stephen Fry, oke. Blue Savannah. Pokoknya band-band indie lah. Itu gue lama, itu dari tahun 2002 sampai tahun mungkin 2007. 5 tahun kurang lebih ya. Maksudnya gue ngerjain klip 500.000 harga temen, dibayar makan. Maksud gue lumayan panjang, 5-6 tahun gue ngerjain itu aja. Dan di saat gue berusaha untuk ke label ya musika dan lain-lain, mereka kenal gue karena gue adalah desainernya mereka. Oke. Jadi gue udah kenal kan Bu Acin, udah kenal lama karena gue kan bikin cover. Tapi gue mencoba nawarin dia sebagai video clip maker yang gak pernah dilihat. Oke. Tapi pernah nawarin? Hah? Pernah nawarin? Oh sering selalu ada update bikin DVD. Iya, Ini saya udah bikin video Tawarannya klip. gitu. Terus gimana dicuekin. direksinya? Oh iya tak kabarin ya. Gak ada kabar. Semua label. Dia nggak tahu. Semua label yang pernah saya tuh dulu lumayan banyak sama Pro Sound sama Musika. Hampir semua label EMI, Warner bikin cover kan. Saya nawarin, cuman ya gitu doang. Lama lah bikin, pokoknya klip indie. Job banyak, sebulan ada 5 klip tapi 200.000, 300.000 gitu. Sampai gue hijrah tuh gue ke Jerman tahun 2007. Kayak merasa mentok aja di sini. Hijrahnya nggak ke London ya, ke Jerman? Nggak ada kesempatan lah buat kesana lah intinya. Okay. Ada privilege bisa kesana. Ceritain dong privilege bisa. Ya pokoknya intinya. Soalnya gini tadi cerita kan video klip dibayar cuma 500.000 kok bisa ke Jerman gitu. Privilege-nya bukan duitnya. Izin tinggalnya. Gue sana gembel banget di sana gue. Ngamen gue di sana. Ngamen, bener-bener ngamen. Ngamen tapi hidup ya? Hah? Iya, Ngamen tapi hidup. karena ngamen gede loh. Gue ngamen 2-3 jam dapat 50 euro, 60 euro. Gue di situ ketemu Sandi Sandoro, kenalan. Oke. Karena ngamen. Orang Indonesia, Sandi Sandoro. Toto ngetop sekarang dia. Tapi pada saat itu ketemu belum tahu kalau dia nyanyi berarti ya? Atau gimana? Dia belum terkenal. Oke. Iya dia masih di Berlin aja sih. Maksudnya bukan belum terkenal ya. Sudah punya album Berlin, album Jerman dia. Cuman sebelum dia menang lomba yang di Eropa Timur itu. Belum yang di Indonesia. The Voice of orang gak tahu dia siapa ya. Kan dia di Indonesia kan punya nama sejak dia menang yang di festival itu kan. Jadi masih orang Indonesia aja gitu. Belum di sini belum tahu dia siapa. Tapi dia udah punya album Jerman dulu. Ya di situ gue kenal. Ya itu gue kayak frustasi aja kayak gue kerja bertahun-tahun kenal banyak band. Tapi biasanya polanya sama tuh. Weh bikin video klip, lu temen gue ngobrol nongkrong, abis itu bikin dong gratis gitu. Aduh, 2M nih bro gitu. Gak apa-apa. Maksud gue ngerasa mentok. Itu gue mentok aja. Kayak merasa ini gue sebenarnya bagus gak sih di video klip, kok kayaknya gambar gue gini-gini aja, ide gue gini-gini aja, kayak gak pernah bisa keluar dari apa yang gue kerjain. Terus ngeliat orang-orang bikin kok gambarnya bagus-bagus gitu. Jadi kayak meragukan kembali sesuatu yang udah gue bangun mungkin hampir 5 tahun ya. Nah di situ gue ke Jerman, yang ngamen bertahan hidup aja. Terus itu single ya? Hah? Masih single? Enggak, udah nikah. Oh udah nikah, oke terus. Nah di Jerman itu, gue itu, lu percaya gak? Gue tiap hari, dulu kan zamannya MySpace. MySpace ya. Nah, gue tiap hari nyari band lokal di Berlin, gue ngirim pesan, hey I really like your song, especially yang judulnya apa, gue nggak dengerin, gue cari aja yang paling banyak ininya, banyak, jadi kayak seakan-akan gue customize, gue filmmaker dari Indonesia nih, ini portfolio gue mau dong bikinin klip lu gratis. Itu yang gue lakuin setiap hari selama mungkin hampir setahun. Dan gak ada balasan. Selama setahun gak disambut? Sampai ada 1-2 orang yang nyambut. Habis itu gue mulai bikin klip di sana. 1-2 orang nih maksudnya personal atau band nih? Band. Jadi mulai ada yang nanggepin ini setelah 1 tahun? Setelah hampir setahun. Jadi kerjaan gue yang ngamen sama ya itu. Tiap hari ya 10 pesan lah ke orang gitu ya. Berharap ada yang nyambut aja. Berarti anak-anak indie Jerman belagu banget ya. Maksudnya lu mau dibikinin gratis, lu udah dipuji, lu bahkan gak membalas gitu kan kayak belagu cu. Iya bener juga ya. Belum tahu deh. Ya terlepas dari belum tahu atau enggak kan udah dikirimin portfolio kan. Kalau gue band indie di MySpace doang gitu platformnya gitu kan, udah ada yang nawarin ya udah bikin aja kan nothing tulus. Apalagi kan juga free kan ya, maksudnya kita nggak. Atau ya yang gue gak berani komen sih. Gak jadi. Terus. Iya bener juga ya. Iya. Ya gitu pokoknya setelah hampir setahun mulai ada 1 orang. Oke gue mau kenal sama dia. Itu nama bandnya Ion Sable. Sebelumnya ada lagi band apa ya? Tunggu gue lupa deh.
Ada namanya David Pedrosa, itu dia orang US yang berkarir di Jerman. Ada lagi, ada Ian Sable, ada lagi, pokoknya berapa, ada band metal, ada band pop. Mulai tuh, dari situ gue kenal jadi kan. Gue bikinin, abis itu jadi temenan. Nah ntar dari mulut ke mulut, pokoknya lumayan menjelang kepulangan gue ke Indonesia, gue tuh udah dikenal sama satu label di sana. Yang menjanjikan gue banyak job ke depan nih. Ketika lu pulang? Menjelang pulang, jadi menjelang. Kasarnya dia gak tahu bahwa gue udah harus pulang. Dia ngajak gue meeting karena gue udah bikin klip buat dia beberapa kali dan dia happy. Terus dia ngajak lebih serius, ketemu partnernya, kita punya road plan. Kasarnya dia punya artis-artis lain di labelnya, dia pengen gue yang garap, bla bla bla. Nah di situ gue bilang, wah gue 6 bulan lagi harus pulang, visa gue habis, gue bilang gitu. Wah berarti nggak, tapi gue sama dia sampai hari ini masih hubungan. Ya udah akhirnya gue pulang, terpaksa gue tinggal. Tapi gue sempet kok 2-3 kali balik lagi ke Berlin buat ngerjain klip dari klien-klien lama gue yang dulu internya indie nih. Akhirnya bisa bayar. Akhirnya bisa bayar, berangkat ke Jerman. Oke gue berangkat, gue bawa kamera sendirian bikin klip. Masih bolak-balik, masih hubungan gue sama mereka. Nah kayaknya gue gak tahu kenapa ya, sejak pulang dari Jerman, gak tahu tiba-tiba Musika manggil gue, label-label tuh mulai, Upi nih gitu. Atas dasar apa? Karena kan lu di Jerman selama setahun lu ngirimin penawaran gak pernah disambut. Secara portfolio di Jerman juga gak banyak, pas lu balik ke Indonesia malah tiba-tiba kayak orang welcome gitu. Jadi gini, gue gak tahu ya, itu kan gue gak bisa baca isi kepala orang dong. Tapi gini, pas sebelum gue berangkat ke Jerman, jadi klip terakhir yang gue bahas, yang gue kerjain, itu klipnya Seventeen. Selalu mengalah. Itu lagu hits banget. Dan klipnya hits banget saat itu. Gue lupa deh, kayaknya menang penghargaan juga deh. Jadi itu kayak klip terakhir gue sebelum gue berangkat. Nih Seventeen tuh teman-teman lama gue kerjain. Gue cabut, ternyata pas gue cabut pada bilang, wah tuh klip lu hits banget. Kayaknya karena itu, jadi seakan-akan, ada Upi ini director klip yang bikin itu, tapi orangnya gak di Indonesia. Jadi saat gue balik ke Indonesia, value lu nambah jadinya. Mungkin, jadi balik plus gue bawa beberapa karya-karya gue band-band luar. Jadi kayak seakan-akan nih kayak, ngerti kan? Iya paham. Kita tuh gitu sih ya, kalau dari luar negeri balik tuh udah kayak rasanya kayak naik gitu. Ada value yang nambah gitu ya. Mungkin, tapi yang pasti sejak itu jadi mudah. Sebelumnya susah banget. Maksudnya bisa minta kepercayaan tuh susah banget. Tiba-tiba jadi mudah aja. Jadi, nih dulu gue inget klip pertama gue pas gue balik ke Indonesia. Masih Seventeen. Jadi mereka tahu gue mau balik karena teman-teman gue, Upi mau balik, bikin klip. Langsung di lock gitu ya. Langsung di lock. Sempat bilang bahwa waktu pertama kali pegang kamera tuh gak ada knowledge sama sekali, gak ada. Terus nguliknya gimana dong? Gak ada. Dari mana tuh berarti? Gak ada. Jadi segila itu sih sebenarnya gue. Kalau dipikir-pikir sebego itu, pokoknya tahu cara nge-record aja. Gue tuh gak ngerti semua aturan, rule of third. Gue tuh ngajak teman-teman IKJ dulu, seangkatan gue. Karena kenal, ada dulu fotografer teman gue zaman bikin cover namanya Timur Angin. Ada teman-teman IKJ, bahkan mereka tuh gue bayar pakai senter lah, gue bayar pakai. Gimana Mas? Pakai senter. Pakai senter. Ya apa aja yang bisa gue, kan nggak ada duitnya. Jadi misalnya buat klip apa, kita butuh senter nih buat pengganti lampu karena terlalu mahal, kita nggak ada uang buat sewa lampu. Akhirnya kita beli senter. Nah itu ini buat lu deh senternya gitu. Gue bayar pakai. Teman-teman lama yang hari ini mereka udah jadi filmmaker ya. Banyak banget. Jadi gue gak sendirian. Gue juga bersama teman-teman lain yang mereka lebih pinter. Mereka sekolah ya. Kalau gue gak sekolah. Tapi percaya aja sama gue gitu. Ya udah. Sekarang mereka semua juga udah pada jadi orang-orang gede semua. Berarti full otodidak berarti Mas ya? Full. Basic gue ngedit itu juga karena software yang dipakai sama dengan software musik yang gue pakai. Jadi berawal dari ngedit musik. Gue emang awalnya aplikasi apa? Vegas. Dulu kan Vegas itu kan sebelum Sony ya, masih Sonic Foundry Vegas. Dulu tuh gue bikin musik pakai software Vegas. Tiba-tiba jadi Vegas Video. Sekarang jadi Sony Vegas Video. Jadi karena software sama, bisa buat video nih. Jadi ngerti toolsnya. Sebelumnya gue emang di musik banyak di bagian komputer, maksudnya pergaulan gue sama anak-anak band juga karena gue zaman itu lebih dulu bisa ngerti komputer musik, zaman-zaman. Jadi gue tuh dikenal, misalnya kayak contoh nih, gue inget banget album kedua Dr. PM, sebelum mereka rekaman di studio musika yang pakai pita, supaya shiftnya nggak kebanyakan, dia butuh gue bawa komputer,
pakai software, direkam dulu demo kayak bikin aransemen. Iya. Jadi Kuat kayak gitu ya. iya, emang kebetulan gue emang suka ngulik. Jadi emang Oke. gue dikenal di teman-teman musisi juga karena gue mungkin salah satu yang pertama ngulik komputer musik gitu. Iya. Udah berarti kalau cari referensi dulu gimana Mas? Kan iya, oke sih kita Nggak ada. tahu bahwa emang Mas Upi ini suka ngulik gitu kan. Kalau sekarang kita gampang tuh kayak buka YouTube kelar atau buka TikTok juga kelar kan banyak tuh tips and trick. Kalau dulu zamannya Mas Upi gimana dong? Nggak ada, nggak tahu, nggak ada. Gue juga bingung gimana dulu Kita ya. cari referensinya gimana Referensi ya? apa? Musik apa? Ya mungkin referensi misal kayak mau bikin video klip yang directornya tuh gimana tuh? Nggak Dari ada. referensi Dulu dari pakai mana? Apa ya? Atau mungkin film-film yang Dulu kan nggak ada YouTube ya. Dulu tuh yang gue inget ya, gue tuh pernah suka beli kayak DVD bajakan Oke. yang isinya gambar-gambar doang tuh. Apa sih image bank sekarang Oke. istilahnya? Iya. Kayaknya itu doang deh. Nggak ada kayaknya Nggak ada referensi ya. Tapi gini, nggak kebayang. mumpung ada seorang Upi Guava di sini, gue pengen nanya, cara menjaga kreatif juice lo itu tetap mengalir tuh ya, maksudnya bisa segila itu, bisa sekreatif itu, apa sih yang lo lakuin? Maksudnya gini, ini kan udah gak main-main nih kelasnya, apalagi Yo. sampai sekarang dan apa namanya konsisten gitu, namanya tuh ya orang gentar lah denger nama lo tuh gentar sih. Upi gua apa langsung Nah, lu Gentar semua nih. bisa tetap menjaga, artinya gini, kan ada satu titik di mana ketika kita mengerjakan sesuatu hal yang itu terus, kita biasanya akan terjebak dalam satu kotak lah Ya, gitu. apa Nah, sih? untuk menjaga lo Stuck. tetap kreatif tuh biasanya gimana sih? Gue tuh orangnya sangat teknis. Bukan teknis ya. Nggak tahu ini percaya nggak percaya. Menurut Albert Einstein. Wah, Asik. sedap. Nih, catat nih daging nih, Catat ya, catat daging ya. ini. Catat ya. Creativity is intelligence having fun. Oke. Jadi sumber creativity itu adalah intelijensia gitu, kecerdasan Kecerdasan. yang bermain-main. Oke. Jadi semakin kita banyak orang bilang gitu, oh nyari inspirasi tuh harus bengong ke pantai. Oke. Enggak, itu tuh tahapan berikutnya. Kita harus punya banyak literasi sih, ilmu Oke. sih. Gue sih nggak pernah nutup diri untuk ngobrol dengan siapa aja, bergaul sama siapa aja, baca buku apa aja, nonton apa aja, denger musik apa aja gitu. Karena saat kita punya banyak literasi di kepala kita, Betul. kan ngebentuk sensitivitas ya pada banyak hal. Kayak literasi musik gue membuat gue lebih aware dengan ini lagu liriknya seneng tapi yang nyanyi sedih nih, gue tahu oke. nih. Gitu loh. Misalnya gue sama Boril, Bor, ini lirik lu ini kalau gue tangkep, lu bener nggak lu ngerasain kayak gini? Oke. Oh iya bener juga. Nah mengasah sisi itu kan, Oke. akhirnya kan gue jadi punya insight yang beda sama orang lain. Dimana orang lain mungkin terlalu letterleh sama lirik sama musik, terus ngambil globalnya musik rock ya begitu gitu. Kalau gue Oke. mungkin bisa ngelihat lebih dalam lagi gitu. Iya, Itu iya, dari iya. segi musik misalnya. Terus visual, makin kita punya banyak literasi visual, kita makin tahu tentang bedanya psikologi warna merah sama merah terakota misalnya. Oke. Ini tuh rasanya begini gitu. Oke. Nah, ujung-ujungnya gue percaya banget saat kita udah punya banyak literasi, kita memahami banyak hal ya, baca buku agama, buku filsafat, akhirnya itu kita hanya perlu bermain-main. Oke. Ya udah kita bermain, just be playful aja udah Yeah, gitu. yeah. Denger lagu, kocak nih, gini-gini, bener gak gitu? Udah langsung kebayang juga Langsung mau kebayang ngapain. tuh ya. Akhirnya kita bisa ngelihat sesuatu yang gimana ya? Bisa ngelihat fondasi dari semua kebutuhan. Tapi lu kalau buat ngayal gitu didopingin ada nggak sih? Ada dopingannya nggak sih? Doping, enggak ada doping apa. Dopingannya. misalnya minum teh gitu kan, atau minum kopi gitu misalnya, atau yang lain gitu misalnya. Iya. Gue tuh orang yang paling mungkin gak punya habit. Gue tuh very random gitu. Gue jam bangun tidur gue random. Gue gak punya kayak kebiasaan tiap pagi harus ngopi gitu. Gue bahkan, ya gue tuh sangat random orangnya. Nggak pernah. Pokoknya intinya gini, gue tidak pernah membiarkan diri gue terkunci oleh Satu apapun hal. Oh, gitu. dari kebiasaan. Termasuk definisi. Orang kalau nanya gue tuh apa, oke lah gue sutradara. Pekerjaan Oke. gue, tapi gue tuh bukan sutradara. Buat gue tuh seorang orang kreatif aja udah. Oke. Dimana ilmu kreatif gue kebetulan sekarang gue banyak dipakai di sutradara musik video. Oke. Tapi gue bisa apply kemana aja. Sekarang gue lagi jalan series, gue sebagai production designer misalnya. Oke. Kilimon itu gue pakai buat jabatan yang lain. Bahkan tanpa gue sangka-sangka gitu ya, saat pandemi kemarin, di saat semua orang nggak punya job nih gitu ya, gue tiba-tiba gue shifting ke teknologi. Sekarang gue punya perusahaan studio yang berbasis teknologi. Itu yang pakai Unreal Engine Unreal itu nggak sih? Engine, iya. Unreal Engine bro. Kita pertama di Indonesia, mungkin di Asia. Buat pakai apa tuh? Syuting. Kita Syuting. jadi tau itu nggak film Mandalorian?
Iya. Tahu. Teknologi yang sama. Bahkan Mandalorian DP-nya mau ke Indonesia loh, mau ke studio gue. Enggak maksudnya Gue shifting banget ke teknologi, ke kreatif tech gitu. Bener-bener yang sesuatu yang gue bahkan tidak pernah mengaitkan diri gue sebagai orang yang teknologi gitu. Gue selama ini tipikal lumayan analog orangnya. Lumayan nggak terlalu teknologi lah gitu. Tapi shiftingnya tuh nggak sulit karena ya itu gue nggak pernah terlalu menganggap gue gini, enggak lah. Ikutin aja. Ini shifting karena bosen ngerjain project-project yang gitu aja atau memang karena kepepet. Kepepet. Gila sih ini. Berarti lu secara value semakin mahal Bang ya. Mahal. Mahal tuh Relatif. Gantung lah, mahal tuh kan. Mahal tuh relatif lah. Menurut lu nih, lu itu kan salah satu orang yang direktur video klip yang mahal. Gitu. Enggak terlalu. Mahal itu adalah harga melebihi value yang dia dapat. Kalau sebanding enggak bagus dong. Bagus sih itu. Bagus banget. Vespa mahal enggak? Enggak loh. Vespa kan sesuai value dengan harganya. Iya. Kalau Mio harga Vespa jadi mahal. Betul. Iya. Gue jadi anjing. Ayo. Aduh. Nah, kalau boleh tahu nih ya, maksudnya mungkin beberapa orang, ya gue yakin bukan beberapa, banyak range cost untuk menggunakan jasa seorang Upi Guava tuh di berapa sih? Gini nih, boleh gak sih nanya itu? Boleh. Gue coba jawab dulu ya. Maksudnya gini, kalau gue sebut angka, pasti dengernya gak akan enak. Tapi lu udah membukanya bagus tuh. Gue tuh orangnya cukup terukur. Cukup kok. Gue cukup tahu diri. Artinya gini loh. Contoh, ini pernah nih, ada orang yang, kan gue biasanya kan ngasih range harga video klip aja kan. Sekian. Ada label yang jadi gini, ada orang yang ngasih tau gue ke label bahwa dari angka itu fee-nya Upi sekian. Kok gede ya? Telepon gue. Pi, lu katanya fee lu sekian ya gini. Iya. Kenapa? Iya mahal banget. Lu hitung aja. Fee gue segini karena gue ngedirect. Gue pegang kamera, gue ngedit. Kalau lu bagi jadi 3 orang, mahalan 3 orang itu. Iya. Plus gue bisa ngasih konsultasi mengenai konsep, gue bisa ngebantu marketing lu. Gue bikin klip, gak hanya bikin klip, gue tuh bikinin marketing strategi lu. Jadi gue tuh gak hanya mikirin produknya klip, tapi gue tuh mikirin, oke, band ini butuh apa ya? Oh, band ini butuh ekspansi ke market ini. Gue bikin studinya, gue bikin researchnya, gue bikin kasarnya ini video klip udah termasuk strategi lu untuk promosi. Kalau lu nggak pakai ya nggak apa-apa. Tapi kalau lu mau jadiin sebuah campaign, gue jamin bahwa gue ngasih lu bahan. Itu proses kreatif gue dari awal tanpa diminta, udah by default. Itu kan value yang nggak keukur sama karya. Orang tahu karya doang, bagus atau jelek. Tapi di balik karya itu kan gue sudah nyiapin. Ini lu kalau lu mainin isu ini dapat nih. Tapi ada label yang cukup kaku, ada label yang bener juga ya Pi. Itu kan ada harganya. Terus gue ngedirect ya, gue megang kamera, gue ngedit. Jadi buat gue itu nggak mahal sebenarnya. Gue revisi deh, bukan mahal, tapi salah satu musik director yang cukup tinggi. Nah, tapi emang harga cost produksi gue udah nggak bisa lagi main yang harganya kayak di bawah 100. Karena requirement. Tuh, yang di bawah 100 sudah ketaker kan berarti belum bukan gue-nya karena requirement yang gue butuhkan untuk membuat sebuah karya sesuai dengan standar yang mereka inginkan. Kan berarti kan mereka pengen gue kan ada standarnya dong. Nggak mungkin mereka pengen Upi gue kasihnya nggak seperti yang mereka bayangkan. Artinya kan ada standar equipment, lokasi, talent, make up. Nah, otomatis di level itu gue udah membutuhkan tim yang emang emang harganya emang nggak murah. Make up artist gue tuh nggak murah, produser gue nggak murah. Jadi itu bagian dari requirement yang dibutuhkan oleh standar itu. Kalau mau di bawah itu gue sering ngomong, ya boleh bisa aja. Tapi lu bisa nggak mempersiapkan syuting? Nggak pakai tim gue, lu pakai tim lu sendiri, tapi sesuai dengan standar yang gue inginkan. Kalau bisa nggak apa-apa. Rata-rata nggak bisa karena tim gue itu udah terbiasa juga. Iya, masalah dari konsep nge-breakdown, nyari lokasi dalam 2-3 hari. Artinya udah terlatih lah. Ini kan bicara requirement yang dibutuhkan supaya gue, ya kayak gini lah paling gampang. Noah kan nggak mungkin manggung di tempat yang soundnya sembarangan. Udah ada standar yang dibentuk karena orang kan udah punya ekspektasi. Denger Ariel nyanyi ya sebagus itu suaranya. Jadi kalau disebut mahal sebenarnya ya itu mungkin berhubungan dengan requirement. Tinggi gak mahal. Tapi kembali lagi, itu pun gue udah ukur kok bahwa
ada hitung-hitungannya. Maksud gue emang kalau bicara industri musik, gini loh. Ini prinsip gue ya, kembali lagi. Bukan argumen. Mungkin gue salah. Musik itu adalah produk yang tidak bisa berdiri sendiri, tidak pernah berdiri sendiri bahkan sejak era piringan hitam. Sebelumnya musik itu berdiri sendiri, dia adalah produk, tidak butuh apapun. Sejak era MTV, musik itu butuh visual. Jadi kita bisa menyukai Slash yang bandnya aja udah bubar, sampai hari ini Slash itu masih hidup karena visualnya dia, yang tentunya disupport oleh industri visual. Band bisa menjadi abadi sampai hari ini tidak hanya karena musiknya, dia butuh partner visual. Nah, gue tuh menempatkan diri sebagai itu, gue bukan tukang bikinin gambar, gue nempatin sebagai partner. Makanya mungkin gue sama musika misalnya panjang, itu semata-mata bukan karena gue paling baik, gue yakin banyak yang lebih baik dari gue. Tapi cara gue menempatkan posisi gue sebagai filmmaker ke mereka bukan sebagai tukang video gitu. Gue partner mereka dalam menjual barang mereka. Jadi gue membuat karya yang mereka butuhkan untuk menjual barang lo gitu. Ya, development yang mengembangkan produk itu sendiri ya. Yang mana itu musik atau musisinya itu gitu. Betul. Jadi buat gue hanya melalui posisi itu gue bisa survive di industri ini. Karena emang harusnya begitu harusnya. Ya gak sih? By the way, jadi range-nya berapa? Wah, gak ada range. Pokoknya gampangnya under 100 tuh agak sulit. Gampangnya gitu lah. Ya udah berarti ganti di atas 100. 300, 150. Ya kan 125 juga bisa. Soalnya di pointer lu ada 250 tadi. Emang sampai segitu ya, Bang? Iya, jujur nih. Iya. Ngerjain 100 pernah, 300 pernah, 1M pernah. Tergantung kemampuan labelnya. Tergantung mereka dong pasti dong. Maksud gue harga 100 dan 1 miliar, fee gue sama aja. Kan balik lagi ke ininya mereka. Maksud gue klip itu kan konsep ya. Misalnya syutingnya butuh seminggu ya pasti kan 3 kali 10. Iya. Tapi harga komponennya sama aja sebenarnya. Iya. Gitu. Oke. Tapi apa ya? Jawabannya sangat bagus, saudara-saudara. Sangat diplomatis. Nih, sebagai seorang director musik nih. Menurut lu Bang, lebih sering yang ribet itu si pihak label apa artis ya? Ketika lu menangani video klip, menurut lu? Enggak sih, sama aja. Itu dia. Buat gue tuh gini loh. Gue tuh inget ya, pas zamannya YouTube mulai naik dan harga video klip tuh turun sejak MTV. MTV udah mulai turun, kan YouTube naik nih. Itu banyak banget clip maker ya. Terima kasih. Waduh. Singkong dengan sambalnya. Whisky Jawa. Ya. Nanti kita bakal tantang Mas Upi buat bikin video iklan ya dari es teh ini. Lo ada duit berapa? Ya tanya lah nantang aja dong. Emangnya di kantor. Bang, ini buat aku Bang. Ayolah, lo gak bisa gitu Bang. Silakan Mas Upi dilanjut. Iya gini. Dulu tuh ada masa di saat gue baru mau masuk ke industri yang lebih besar, harga tuh turun semua tuh karena peralihan dari MTV turun, YouTube naik. Jadi banyak clip maker di generasi gue yang pindah ke iklan. Banyak banget. Zaman itu kan Abel Gandhi, Rani Fernandez. Banyak kok Eugene Panji. Karena harga klip turun gitu. Gue malah lagi senang-senang ngedik video klip. Gue bilang gue malas iklan gue suka video klip gitu. Karena gue emang suka video klip emang. Ya karena gue musisi kali awalnya. Gue bisa merasa all out gitu. All out. Nah gue inget banget. Mungkin 90% label yang ngajak ngomong ke gue. Pi harga lu diturunin dong Pi. Ini kan buat YouTube doang gitu. Ngomongnya selalu gitu. Gue bisa aja ikut skeptis. Wah nih emang industrinya hancur nih. Tapi entah kenapa karena gue tuh orangnya tuh sangat suka sama perkembangan zaman gitu ya. Enggak, YouTube ini buat gue saat itu gue udah percaya ini adalah masa depan YouTube ini. Jadi kalau ada orang bisa bilang YouTube doang, artinya mindset dia dan mindset bisnis dia segitu doang. Untuk apa gue berpikir dengan cara dia berpikir. Sedangkan akhirnya dari sekian banyak label, gue hanya
mengiyakan kerjasama dengan label yang nggak pakai kata-kata itu. Oke. Dan ternyata label itu adalah label yang sampai hari ini masih berdiri gitu loh. Jadi kadang-kadang dia pakai kata-kata kan buat nawar ya. Yeah. Tapi buat gue tuh mencerminkan cara lu melihat ke depan. Dan buat gue gini, klien itu bukan klien. Mereka tuh mitra gue berkembang bersama gitu. Oke. Gue pengen berkembang di industri musik video. Gue pengen menjadi clip maker yang mungkin 30 tahun, 40 tahun. Otomatis kan gue butuh partner berkembang, entah itu bandnya, entah itu musisinya dan labelnya. Kan harus satu frekuensi dong. Yeah. Nah kalau cara melihat bisnisnya aja udah nggak sama, untuk apa gue jadi tukangnya mereka sampai mereka bangkrut gitu. Mendingan gue hanya fokus ke 1-2 label yang emang visinya sama gue sama. Ya itu adalah label-label yang sampai hari ini. Makanya mungkin gue mau Musika cukup panjang karena itu gue melihat mereka sebagai partner gue berkembang. Gue bisa merasakan mereka juga berkembang, mereka juga memberi kontribusi untuk gue berkembang, termasuk evolusi gue bersama artisnya Musika, berangkat dari The Massive, Geisha, Noah. Jadi gue berasa kita tumbuh bareng nih gitu. Dulunya mungkin ya masih di bawah, sekarang itu di atas bareng. Nggak tahu ya, buat gue tuh penting aja gitu. Dan musikanya sendiri juga sekarang kelihatan jadi punya standar juga kan, setiap video klipnya itu yang ya kebetulan yang dibuat sama Bang Upi ini ya jadi kayak punya karakter sendiri kan, artinya ada kesan yang nggak bisa kita bilang gimana ya mewah gitu video klipnya. Itu sebelum gue sih sebenarnya. Musika emang dari dulu adalah label yang, Musika itu adalah label pertama yang eksperimen sama Rizal Mantovani, Richard Buntario dulu zaman. Jadi perubahan tren musik video dari pegawai TVRI pakai kamera doang jadi pop musik video, MTV itu Musika emang. Jadi Buacin itu emang sangat visioner menurut gue. Dia adalah label pertama yang kasarnya gini, dulu tuh bikin klip murah, dia bayar mahal. Akhirnya muncul tuh nama-nama kayak Rizal Mantovani, Dimas Jai, Richard Buntario. Jadi klip sekarang ini nih yang bergaya artistik ini, itu karena keberanian Musika invest di orang-orang kayak Rizal Mantovani. Makanya gue ngelihat saat gue ketemu Musika cocok, karena gue satu sisi gue bangga. Karena gue dianggap sama dengan para idola gue sebelumnya, masuk ke satu label yang membesarkan semua idola gue. Kedua emang mereka bervisinya emang, oh iya pantesan mereka sukses ya, emang kelihatan dari cara mereka melihat, cara mereka nge-treat gue as a filmmaker, cara mereka kita kerjasama. Jadi buat gue lebih penting itunya dibanding nilai ekonominya gitu. Itu. Wow, terperangai ya Anda ya. Nah, tapi seorang Upi Guava sendiri kan bilang tadi kan gue bisa kayak orang-orang sebelum gue yang cukup besar kayak Rizal Mantovani sama Dimas Jai lah ya, 2 nama besar itu. Nah dengan setelah sekian tahun berkarir dan akhirnya namanya sudah sebesar sekarang, lu melihat lu punya penerus gak? Banyak lah. Banyak kok. Ya gue di kantor juga, Guava juga... gue gak tahu sih kalau bahasa penerus tuh kayaknya terlalu gimana gitu. Tapi gue cukup bersyukur sih. Maksudnya beberapa yang pernah kerja bareng gue lah, bekas asrada gue, editor gue, rata-rata udah punya karya masing-masing. Udah cukup punya nama juga di video klip. Sekarang juga di kantor gue ini ada salah satu editor gue yang lagi kita grooming dan gue sangat happy dengan apa yang dia buat. Maksudnya karyanya ya. Jadi bukan penerus kali ya. Gue tuh lebih suka mewariskan spiritnya. Ya, ada legacy ya, punya legacy. Iya, legacy dalam bentuk spirit ya, spirit bahwa yang bikin kita ini nih nggak pernah maju ya, tuh kayak lebih ke mental, bukan lebih ke karya. Karena gimana ya, gue tuh selalu ya tadi kayak masalah, enggak, klien lu tuh bukan klien lu tuh adalah partner lu, itu kan mental. Akhirnya lu kan jadi pede kan. Kedua tuh gini, lu nempatin diri jangan jadi tukang. Kayak gitu-gitulah. Terus lebih ke masalah, lu jangan gampang ngomongin orang dong. Jangan gampang ngomongin klien lu misalnya. Jangan gampang ngeluh. Nggak tahu ya, buat gue spirit terus berkarya, mencari partner. Itu yang agak sulit kalau bahasa penerus ya. Nah kebetulan gue bersyukur nih orang-orang yang pernah kerja sama gue bertahun-tahun. Sekarang udah bisa punya karya masing-masing. Dan sepertinya mereka membawa spirit itu. Itu karena ya udah terlalu sering bekerja, maksudnya ya kontaknya kan sama lu terus kan Bang, artinya lama-lama mereka mindset itu bisa tertular ke mereka, cara mereka memandang jadi kayak
ya jadi ada regenerasinya Ya, mudah-mudahan gitu mudah-mudahan. ya. Nah tapi lu gak ada ketakutan kalau misalnya nanti suatu saat orang yang udah lu grooming ini terus bisa berdiri dengan bagus terus lo ditinggal lu harus mencari, lu harus grooming lagi Enggak gitu. lah. Ya enggak lah justru gimana ya? Gue akan sangat seneng kalau orang yang gue grooming bahkan lepas tadi gue jalan sendiri. Gimana ya? Nggak bisa gitu. Rezeki itu nggak akan ketuker juga lagi pula. Apa? Semakin baik. Kalau industri ini semakin diisi oleh orang-orang yang kompeten, yang menang tuh industrinya. Kayak gimana ya? Kayak gini. Pelukis batik tidak akan justru malah harusnya berterima kasih ke batik printing. Karena melalui batik printing orang yang belum punya uang jadi belajar mengapresiasi batik. Saat orang yang sama udah punya uang dia kan beli batik tulis. Batik tulis ya. Pelukis kanvas harusnya berterima kasih ke pelukis yang di printing nih, digital painter. Karena orang-orang yang gak punya uang jadi biasa mengapresiasi lukisan, punya rumah, lukisan. Saat dia punya uang akan beli itu. Jadi maksud gue nggak ada istilah disaingin atau di itu enggak, karena kita tuh masing-masing punya value lah yang nggak mungkin sama juga. Toh belakangan ini gue emang lebih mengurangi directing. Gue lebih banyak ke Kenapa tuh? lebih banyak nggak tahu, emang gue udah ngebiarin yang muda-muda lah, yang nggak tahu, gue tuh lebih merasa waktu yang gue punya lebih berguna di saat gue ngajar, di saat gue mengelola perusahaan gue, atau gue jadi konsultan. Kan gue juga jadi konsultan kreatif buat banyak hal lah. Nggak tahu, lebih istilahnya lo ngalokasiin waktu 1 minggu tuh impact-nya lebih besar dibanding lo satu project. Dan gue udah mulai lebih banyak ada project masuk, kalau gue emang waktunya nggak ada, lu cobain si ini nih bagus nih gitu loh. Oh, merekomendasikan yang Iya, karena buat gue industri ini nggak boleh mati. Kalau industri ini didominasi oleh orang-orang yang nggak kompeten, harga bakal begini lagi. Ini mumpung lagi bagus nih gitu. Oke. Jadi nggak menutup kesempatan buat sinias-sinias muda juga nih kan hitungannya Mas. Gue bahkan kadang-kadang ada orang gitu ya, bang gue mau bikin video klip nih belum pernah dapat job. Ya udah lu gue bantuin, lu butuh apa gitu. Konsepnya gue revisi, gue kasih tips. Buat gue tuh nggak masalah sama sekali, malah gue seneng ngelakuin itu justru. Wow. Itu. Kalau lu bisa sampai sebesar sekarang. Karena gini, orang itu kan bisa menjadi besar dan kuat itu kan harus melewati banyak sandungan, banyak hal-hal yang harus diselesaikan lah kasarannya gitu. Dari lo balik dari Jerman sampai dengan saat ini, sandungan apa sih yang paling berkesan buat lo dan akhirnya bisa membuat lo seperti sekarang ini? Membuat gue kayak sekarang tuh gimana ya? Iya maksudnya dengan, nama lo udah gue aja ya, maksudnya gue gini, gue bukan praktisi tapi gue akhirnya ketika gue tahu ada namanya, sorry gue baru tahu kemarin tuh pasti gue jadi nyari kan, gue kayak gila sih ini orang. Terus dibilang kan sama Bang Atta kan, nanti kita mau ada ini nih narasumbernya Upi Guava. Oh mantap sih. Gini loh, ya sandungan pasti ada, nggak mulus kok. Seperti gue bilang, gue 5 tahun pertama tuh sampai gue ke Jerman kan gara-gara ya gue mau ngapain nggak jadi apa-apa. Di Jerman pun gue ngamen segala macam. Banyak sekali sandungan sih banyak. Gue saat lagi job kedua gue sama musika, gue bikin kesalahan yang membuat gue harus syuting ulang dengan biaya sendiri. Ada lah, gue keluar duit malah rugi. Berapa kali gue harus syuting ulang karena kesalahan yang gue buat. Itu waktu itu sama siapa tuh? Pak artisnya? Leto. Oh sama Leto. Dan berapa kali pernah bikin masif, kartnya kehapus. Gue ya artinya banyak. Gue syuting harusnya 2 hari jadi 4 hari. Di setiap fase pasti ada masalah, banyak, sering kok. Maksudnya nggak semulus itu juga. Tapi gini loh, gue tuh selalu merasa bahwa itu kan bagian dari perjalanan. Hal yang paling membekas buat gue dan paling jadi pelajaran buat gue, dan gue akan selalu inget momen itu. Jadi kan kadang-kadang gini loh, kita belajar kesalahan, lo berhasil dan lo lupa nih. Artinya kan nggak ada hikmah yang bisa lo ambil. Nah, ada satu cerita yang buat gue nih penuh hikmah banget, yaitu saat pandemi. Gue sih nggak pernah nakar ya. Gue tuh di titik mana sini, intinya ya gue gini aja udah. Tapi gue inget banget gini. Waktu sebelum pandemi, gue tuh udah deal-dealan bikin klipnya Noah. Itu klip yang judulnya tadinya tuh yang sama BCL. Oke.
Udah meeting, udah konsep udah oke, udah approve, tinggal nyari schedule syuting. Abis meeting besoknya pengumuman pemerintah, stop nggak boleh syuting. Ada beberapa project, ada klipnya Noah, ada iklan TVC, ada film pendek di hold tanpa jelas nih harus apa sampai kapan kan. Gue inget banget, aduh gimana nih ya, mana gue baru buka kafe lagi gitu. Udah gitu KPR masih panjang. Di kepala gue paling cuma sebulan, 2 bulan. Kan panjang tuh gak ada kabar tuh. Nah, Musika tuh nelfon gue. Pi, bikinin dong video yang gampang-gampang aja. Oke. Yang penting tayang klipnya. Di benak gue kalau video gampang sama dengan video lirik. Oke. Kita sebut angka deh misalnya. Gue sebut misalnya 15 juta. Ya sendirian depan komputer bikin lirik. Gede dong. Gue bisa hidup tuh bertahan sebulan. Misalnya gitu buat keluarga gue. Tapi entah kenapa gue tuh segitu kesel aja sama COVID saat itu. Karena gini loh. Yang gue rasakan tuh bukan COVID-nya. Tapi tubuh gue tuh kayak dikekang. Dan gue percaya betul bahwa di saat kita dikekang. Otak kita harusnya bisa lebih liar dari itu. Gue tuh orangnya tuh gak suka digituin. Soalnya kayak anjing gue gak terima deh gitu. Kayak gak suka gitu. Tapi gue mau marah sama siapa gitu. Akhirnya gue ngomong gini. Oke bu, saya minta waktu ya. Kalau emang saya harus bikin video klipnya Noah, saya gak mau biasa aja. Tapi mau bikin apa? Gak tahu mau bikin apa. Pokoknya tunggu aja sampai dapat ide gitu. Intinya gue gak akan mau bikin apa-apa kecuali bagus. Jadi itu prinsip standar yang gue buat di kepala gue. Padahal gue punya pilihan loh untuk ngambil tuh job. Dan sebulan, 2 bulan gue tenang hidup. Tapi gue entah kenapa gak mau ngambil pilihan itu. Karena buat gue ini seniman nih. Seniman tuh harusnya makin dikekang, makin gila. Jadi kayak apapun itu karyanya harus gila, kalau enggak mending gue gak usah. Kasarnya gitu lah. Udah selama sebulan itu gue riset. Bikin apa ya. Termasuk gue ngeliat orang gak bisa sholat Jumat, orang gak bisa lebaran, itu kan bulan puasa. Terus gue mikir gimana ya cara gue menggambarkan orang masing-masing di rumah tapi seperti barang-barang. Jadi gue punya imajinasi visual, kayak puisi visual. Akhirnya Noah gue bikin gini aja klipnya. Gue bikin sampel, gue bikin konsep, gue kasih ke Musika nih konsepnya. Gak ada yang ngerti. Ini gimana sih gue gak ngerti. Tunggu deh kasih gue waktu lagi. Gue bikinin sampel kalau perlu. Gue tengah malam tuh naik mobil Sudirman ngambil gambar sendirian. Ini video klip yang Kala Cinta Menggoda itu ya? Menggoda. Ambil gambar sendirian. Gue rekam gambar gue. Kayak gitu. Oke, gue ngerti. Dia ngomong gitu. Akhirnya dia ngomong, oke tapi kayaknya lagunya ganti deh Pi. Lagu yang mana? Dikasih lagu Kala Cinta Menggoda. Pas denger lagunya, anjing ini jodoh nih. Ini kayak gila sih itu. Sebuah karya bertemu dengan bandnya, bertemu dengan musiknya. Nggak disengaja loh. Jadi ini masalah frekuensi ya. Masalah kita punya niatan aja gitu. Hanya karena ada zona nyaman, ada zona tidak nyaman. Nah gue seniman gak boleh di sini nih. Gak boleh zona nyaman. Hanya sebuah guts aja gitu. Jadilah klip itu. Klip itu gue punya pilihan buat datang ke rumahnya Ariel. Karena dia pun teman gue harusnya, ya he doesn't mind lah gue datang gitu. Gak mau, ini klip pokoknya gak boleh ngelanggar aturan titik. Even lu ngebolehin gue gak mau. Karena prinsip gue soal aturannya. Gue mau ngasih tahu sama orang bahwa tanpa melanggar aturan kita bisa bikin karya. Jadi itu spiritnya. Jadi even gambarnya jelek gak masalah. Yang penting gue kirim kamera, lu ambil gambar sendiri pakai zoom. Jadi itu loh apa sih spirit. Jadi behind the scene-nya yang mau gue naikin. Bukan karyanya. Mau gambarnya gelap gue gak, pokoknya yang penting gue gak langgar aturan. Gue mau ngasih tahu bahwa ini harus gila nih gitu. Yaudah kejadian nih. Itu klip naik kan, heboh banget gitu. Tok viral. Nah di situ gue merasa bahwa ada buah dari sebuah, bahasanya itu apa? Extra mile. Lo dikasih segini depan mata 15 juta. Enggak gue ngasih extra mile. Tanpa gue rencanakan berbuah sesuatu. Dan ternyata itu gak berhenti di situ. Sejak hari itu, tanpa gue sadari gak tahu kenapa, orang mau ketemu gue banyak banget. Kesannya, kesannya itu kayak apa ya? Upi bisa ngakalin COVID. Karena yang syuting gue doang yang syuting. Ada kesan seperti itu. Ada kesan. Tapi itu bagus. Maksudnya teman-teman semua itu adalah apa namanya ya. Ketika lu udah punya standar dan lu berusaha untuk berpegang pada standar lu. Itu selalu akan ada jalan gitu. Artinya gak ada yang gak bisa ya Bang ya. Iya dan itu yang paling sulit sebenarnya. Tapi ya kan kita punya value. Kan itu value kita sebenarnya. Kita kan hanya perlu punya value dan stay di situ gitu sebenarnya. Gak perlu yang harus kemana repot banget gitu. Hanya stay aja di situ. Nah lanjutannya adalah itu gak berhenti di situ.
Tiba-tiba tiba-tiba orang merasa gue tuh salah satu orang yang bisa menyiasati pandemi. Ketemu orang banyak, bahkan gue ngerjain konsernya Noah. Gue gak pernah bikin konser sebelumnya. Jadi bikin virtual konser. Ada orang bikin apa buat event, gue jadi konsultasi. Tiba-tiba aja kayak jadi dianggap Upi bisa ngakalin nih gitu. Nah sampai satu hari ada 2 orang yang ketemu gue gak sengaja. Dua-duanya orang event dua-duanya. Yang satu tuh vendor LED. Kan gak ada jobnya kan. Satu lagi anak 3D motion. Motion buat event. Iya. Ketemu gak janjian. Ketemu ngobrol. Terus kayak wah gue jadi inget film Mandalorian nih. Kan pada nganggur, lu nganggur, gue nganggur nih. Kita coba yuk, kan lu punya LED, lu bisa 3D, mau gak selama kita nganggur nih, kita kembangin teknologi ini, yang kayak di Mandalorian itu. Ya karena gak ada pilihan. Sesuatu yang tidak pernah gue rencanakan sebelumnya. Bahkan ide itu muncul saat ngeliat orangnya. Bikin apa ya kita ya, oh lucu nih bikin kayak gini gitu loh. Udah pokoknya tugas gue nyari job. Ya udah, gue jadi punya alasan buat syuting, karena gue bisa syuting di tempat yang tertutup. Gak perlu ketemu dengan banyak orang juga kan. Betul. Dan di hari yang sama gue ditelepon sama Arman Maulana. Pi, gue mau bikin klip. Pokoknya hanya ada 2 syarat. Satu yang main bukan gue, tapi si Brian Domani. Yang kedua harus lebih bagus dari Noah. Terus gue mikir. Langsung. Ini video klip gue dibebasin. Bukan terserah gue. Ini ada teknologi yang baru hayalan. Tapi ada orang yang mungkin kalau gue tunda ini klip sebulan. Kita bisa pakai nih teknologinya. Udah akhirnya gue nekat. Dengan berbagai risiko. Yuk pokoknya ini klip harus pakai teknologi itu. Yuk kita tiap hari kita kulik nih gimana caranya. Ya udah tiba-tiba bikin klip dan kejadian. Wah dianggap orang Indonesia nih bisa pakai teknologi kayak gitu. Ya udah sejak itu. Ya udah gue jadi XR consultant sekarang. Jadi XR. Jadi agak-agak teknologi. XR tuh apa ya? XR itu adalah extended reality. Itu Extended adalah reality. teknologinya. Aplikasi gue adalah studio shooting. Jadi ya udah abis itu gue jadi shifting. Gue akhirnya sepanjang pandemi hanya gue yang bisa syuting. Gue bikin klip dari Ungu, dari Atta Halilintar, iklan Pocari Sweat. Jadi hanya gue yang bisa syuting karena gue punya XR itu. Iya. Itu sekarang masih kepake? Hah? Sekarang gue punya studionya di Pejaten. Deket ini. Maksudnya tadi kan yang itu kan gue masih nyewa-nyewa. Nyewa ini. Sekarang gue udah own my own studio. Kita udah invest alatnya segala macam, punya sendiri namanya Dos Guava XR Studio. Luar biasa. Keren banget. Gitu. Gue ngobrol sama dia tuh kayak, gitu kayak, wah gila sih, anjing sila banget gitu. Itu jadi ini gila. Gue jadi one of the speaker loh di acara XR ya. Asia Summit gitu-gitu. Harus ada yang bisa lu ambil hikmahnya. Editor tapi gue tuh gaptek banget sebenarnya. Bahkan gue tuh belajar Unreal Engine. Tau gak pas kapan? Pas gue kena COVID. Berarti emang full pas pandemi itu full ngulik tuh. Gue 2 minggu gak bisa ngapa-ngapain. Gue ngapain nih 2 minggu? Gue bawa komputer, gue buka YouTube, gue belajar di situ. 2 minggu, serius gue gak bohong. Saking gak bisa diemnya. Lakukan hal yang bermanfaat, sengulik mas, ibaratnya kayak gitu. Kalau misalnya ngomongin Unreal Engine, berarti ada ketertarikan ke game dong sekarang berarti? Iya. Jadi teknologi film ini lagi disrupsi oleh industri game. Jadi shifting pipeline animasi, software yang dipakai, visual effect, termasuk teknologi XR atau ICVFX disebut, in camera visual effect, itu bisa terjadi karena teknologi game. Jadi kita tuh lagi didisrupsi. Jadi gimana ya? Kasarnya gini, kalau kita mau membangun industri film Indonesia nih, yang berbasiskan masa depan, misalnya mau bikin kayak Hollywoodnya gitu. Sekarang saat yang tepat, karena teknologi lagi shifting. Kayak mobil dari bensin ke listrik nih gitu. Kalau mau bikin mobil Indonesia sekarang nih, tapi listrik gitu loh. Sama nih. Dan gue cukup beruntung, gue memulainya udah 2 tahun yang lalu. Sehingga hari ini gue udah bisa catch up nih. Udah bisa catch up perkembangannya. Bahkan kita berkali-kali ikut kayak forum Asia gitu loh. Kemarin gue jadi bicara di Malaysia. Sesama penggiat XR berkomunikasi. Yang gue bilang itu DP-nya Mandalorian mau ke tempat kita. Karena kita tuh hanya sedikit orang di dunia yang fokus di situ. Iya. Jadi menarik sih, lagi ini banget. Apalagi sekarang kan lagi zamannya AI ya. Jadi kan mau nggak mau gue harus ngikutin nih. Jadi mau nggak mau secara tidak disengaja gue jadi orang yang kedepannya harusnya
bisa ikut bikin blueprint movie making masa depan. Karena kan terus berubah semua, kamera berubah. Jadi gue ngikutin nih setiap hari lah. Jadi cara membuat film masa depan itu udah bisa gue hitung nih. Oh kayaknya ini yang dikurangin, ini gitu loh. Jadi makanya gue pikir belakangan tuh gue lebih ke situ. Karena kebetulan lagi seru aja. Ngedirect klipnya ya sebulan sekali cukup lah, gak usah banyak-banyak. Gitu, langsung diputusin 1 bulan sekali, jangan banyak-banyak. Soalnya lagi seru banget nih, kita lagi cuannya juga pasti. Enggak juga, ini kan invest bola. Tapi kan ini akhirat lah, buat akhirat. Jangan kayak operator gue itu, operator dunia tuh dia tuh, bukan operator akhirat tuh. Waduh. Berarti kalau sekarang kan kondisinya berarti kan Mas Upi ini lagi dituntut untuk terus mengikuti teknologi dan lain-lain kan. Jadi gitu. pekerjaan gue, maksudnya itu yang gue lakukan. Maksudnya gue sekarang tuh gue lagi banyak kayak gini loh. Ada hal yang baru gue terapkan ke projects. Jadi kita punya blueprint nih. Kayak contoh gue bikin video klip terakhir itu kita pakai AI animations. Jadi nih gue punya blueprint how to create AI animation. Gue lagi terlibat sebagai production designer di sebuah series. Di situ gue terapin nih semua bekal yang gue punya nih. Cara misalnya proses yang tadinya dari kamera sampai editing 20 langkah rumit dan mahal. Sekarang gue bisa simplify nih jadi tiga langkah aja melalui metode ini. Karena nggak ada orang yang mikirin gituan selama ini. Semua orang kan praktisi kan di lapangan terus. Iya. Gue kan mau nggak mau harus yaudah deh. Karena gue lagi suka ngulik, ya udah gue yang bagian ngulik, bagian ngurus-ngurusin. Nanti gue lempar ke lapangan gitu, ke siapa aja yang mau nge-hire gue gitu buat cobain gitu loh. Iya. Gitu. Kita bisa lihat bahwa Mas Upi memang sangat visioner sekali ya. Itu menjelaskan kenapa harganya tinggi. Oke. Iya kan investmentnya juga nggak main-main gitu. Iya. Ini banyak banget sih yang bisa kita ambil ya, terutama buat Adi. Tolong ini diulang-ulang terus videonya untuk bisa lo memacu semangat lo ya. Ya, harus kayak gitu Terbaik. By the way kita udah dikasih cue. Betul. Seru banget sih. Seru banget sih Mas. Thank you banget sih. Buat gue sih ini obrolan selain menginspirasi ini juga. Daging semua ini. Daging semua ini. Aku jadi gak ngawas malah lihat. Enggak nih karena tehnya enak banget nih. Teh dari Wow Cafe. Oke. Luar biasa. Voucher. Luar biasa. Mas Upi, Mas thank you banget Mas sudah mampir di sini. Keren banget. Buat Hits People yang ada di rumah ya, ini obrolan ini sangat seru sekali. Kita ngobrolin tentang kreatif ya kan, ngobrolin tentang video klip film dan pengalaman-pengalaman juga dari Mas Upi ya kan. Ya, Nandu sih tidak bisa berkata-kata. Pokoknya kalian nonton video ini harus sampai kelar dan bisa komen di bawah pastinya. Dan jangan lupa kalau udah nonton sampai sejauh ini, kalau suka sama konten-kontennya di subscribe. Subscribe, bunyikan lonceng dan share. Oke deh, kalau gitu saya Nando Pamungkas undur pamit dan Upi Guava. Oke, dan partner saya Gua Yanuar. So, see you in the next episode. Bye-bye. Bye-bye.